Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadila Maulana Sidki. Saya akan menjelaskan tentang taksonomi tumbuhan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini ialah tujuan klasifikasi, yaitu pertama, menyediakan cara pengenalan dan komunikasi yang mudah. Yang kedua, menyederhanakan objek studi atau menemukan keseragaman dalam keanekaragaman. Yang ketiga, mempelajari proses dan hasil evolusi. Tabel kategori dan golongan tumbuhan. Kategori: kingdom, divisio, subdivisio, klasis, ordo, familia, genus, spesies. Dan golongan: Plantae, Spermatophyta, Angiospermae, Dicotyledon, Cutiferaceae, Dipterocarpaceae, Storea Pinaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Baik. Bapak doakan semoga semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, Bapak akan menjelaskan tentang taksonomi tumbuhan. Taksonomi tumbuhan atau sistematika tumbuhan adalah ilmu tentang klasifikasi, tata nama, dan identifikasi tumbuhan. Yang pertama adalah klasifikasi tumbuhan, yaitu mengelompokkan berbagai jenis tumbuhan ke dalam golongan-golongan dari bermacam kategori atau kategori taksonomi, di mana suatu takson diletakkan. Dimulai dari jenis atau spesies sebagai satuan dasarnya. Jenis yang serupa digolongkan ke dalam satu marga atau genus, dan beberapa marga yang bermiripan membentuk suku atau familia, dan seterusnya. Dasar yang digunakan adalah sifat morfologi yang bermiripan atau organ vegetatif dan generatif, dan hasil evolusi atau sifat kekerabatan. Tujuan klasifikasi adalah 1. Menyediakan cara pengenalan dan komunikasi yang mudah. 2. Menyederhanakan objek studi atau menemukan keseragaman dalam keanekaragaman. Yang ketiga, mempelajari proses dan hasil evolusi. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang tabel kategori dan tumbuhan, golongan tumbuhan. Kategori di sini ada kingdom, divisio, subdivisio, klasis, ordo, familia, genus, dan spesies. Sedangkan golongan ada Plantae, Spermatophyta, Angiospermae, Dicotyledon, Cutiferaceae, Dipterocarpaceae, Storea, dan Storea Pinaga. Kategori di bawah spesies, subspesies, forma, varietas. Setiap kategori memiliki sub atau anak. Penempatan suatu takson dalam suatu kategori sangat tergantung kepada ahli taksonomi yang mempelajari atau meneliti golongan tumbuhan tersebut. Contoh suku Leguminosae atau Fabaceae. Kategori Lawrence 1951, Descartes, dan Van der Brink 1968. Suku Leguminosae, Momosapaceae, Caesalpinaceae, Papilionaceae. Anak suku Mimosoidae, Caesalpinoidae, dan Lotoidae. Dan ini adalah gambar dari tumbuhan. Batasan ahli tentang jenis, yaitu kelompok populasi alami yang dapat saling mengawani dan secara reproduktif tersaring dari kelompok serupa yang lain, termasuk semua individu yang ciri-ciri utamanya satu sama lainnya dan sama pula dengan ciri-ciri utama keturunannya. Kemampuan untuk mengadakan perkawinan satu sama lain dengan menghasilkan keturunan yang subur. Terdapat jumlah dan susunan kromosom yang sama. Perkembangan sistem klasifikasi. Yang pertama, sistem tertua. Tumbuhan penghasil bahan pangan, tumbuhan penghasil bahan sandang, dan tumbuhan penghasil obat-obatan. 2. Sistem habitus. Dan atau pada abad ke-17. A. Theophrastus, pohon, semak, dan herba. B. Genre pada tahun 1628 sampai 1705. Pertama, herba, Imperfectae, dan Perfectae, Dicotyledon, dan Monocotyledon. Yang kedua, Arbores atau tumbuhan berkayu. Dicotyledon,
dan monocotyledon. Yang ketiga, sistem numerik. Sistem numerik pada dasarnya jumlah stamen, penyatuan, dan panjang stamen, atau dipelopori oleh Carolus Linnaeus abad ke-17. Kelas 1, Monoandria atau Lemna. Kelas 2, Diandria atau Veronica, Salvia, dan seterusnya. Kelas 10, Dysandria atau Archer, dan seterusnya. Kelas 16, Monadelphia atau Malvaceae. Kelas 17, Diadelphia atau Trifolium. Kelas 24, Cryptogamia atau lumut, jamur, dan ganggang. 4. Sistem alam. Tidak sekedar menyederhanakan objek studi, namun ingin mencerminkan apa yang sebenarnya dihendaki oleh alam. Diperoleh oleh Alexander de Jussieu pada tahun 1748 sampai 1836. Pertama, Archaeopterygium terdiri dari satu kelas dengan 6 suku, yaitu jamur, paku-pakuan, lumut, dan ganggang. Yang kedua, Monocotyledon terdiri dari 3 kelas dengan 16 suku. Yang ketiga, Dicotyledon 4 sistem alam. Yang ketiga, Dicotyledon. A. Monoclinae 3 golongan, yaitu 1. Apetalae 3 kelas 11 suku. Yang kedua, Monopetalae 4 kelas 25 suku. Yang ketiga, Polypetalae atau 5 kelas 37 suku. B. Decilinae atau 1 kelas sama dengan 35 suku. Yang kelima, sistem filogenetika menciptakan penggolongan tumbuhan sekaligus juga mencerminkan urutan golongan itu dalam perkembangan filogenetiknya yang menunjukkan tingkat kekerabatan. Lahir setelah muncul teori evolusi dari Charles Darwin dalam bukunya The Origin of Species, bahwa makhluk hidup yang ada sekarang merupakan hasil evolusi dari bentuk yang sederhana menjadi bentuk yang kompleks. Contoh sistem klasifikasi ciptaan Egler dan Prandtl pada abad 19 sampai kini yang banyak dianut. Sistem klasifikasi Egler dan Prandtl. Kerajaan tumbuhan dibagi ke dalam 13 divisi. Divisi pertama sampai 9, Talopeta atau ganggang dan jamur. Divisi ke-12, Embryophyta, Asiponogamae. Subdivisi A, Gyrophyta atau lumut. B, Pteridophyta atau papakuan. Divisi ke-13, Embryophyta, Siponogamae atau Spermatophyta. Subdivisi A, Gymnospermae. B, Angiospermae. Kelas 1, Monocotyledon. 2, Dicotyledon. B, tata nama tumbuhan. Tata nama tumbuhan memberian nama tumbuhan yang benar sesuai dengan kode internasional tata nama tumbuhan. Setiap jenis pohon memiliki nama, yaitu 1. Nama lokal, 2. Nama perdagangan, 3. Nama ilmiah. Nama ilmiah diatur oleh Kode Internasional Tata Nama Tumbuhan atau International Code of Botanical Nomenclature. Ketentuan pemberian nama tumbuhan menurut Kode Internasional tidak mempunyai hubungan dengan tata nama hewan. Tiap takson hanya boleh mempunyai 1 nama yang tepat dan sah, yang didasarkan atas nama dari contoh tumbuhan, tipe, dan berdasarkan prioritas menurut tanggal penerbitan yang tertua. Nama ilmiah adalah nama Latin atau diperlakukan sebagai nama Latin. Perbandingan nama lokal dan nama ilmiah. Nama lokal yang pertama adalah tidak mengikuti ketentuan manapun. 2. Dalam bahasa setempat. 3. Berlaku lokal. 4. Mudah dilafalkan. 5. Tidak jelas untuk kategori takson yang mana. 6. Satu takson dapat memiliki lebih dari 1 nama. Sedangkan nama ilmiah diatur oleh KIP. Yang kedua,
dalam bahasa Latin atau yang diperlakukan dengan bahasa Latin. 3. Berlaku internasional. Yang keempat, relatif sukar dilafalkan. Yang kelima, untuk kategori takson tertentu. Yang keenam, untuk setiap takson hanya ada satu nama yang benar atau correct. Contoh nama lokal yaitu kayu arang, sono keling, kamaralau, meranti rawa. Dari contoh tersebut mengandung informasi penting. Contoh nama perdagangan yaitu meranti atau marga Sorea, kamper atau marga Dirobalonos, mahoni atau marga Switenia, jati, Tectona grandis. Tentang takson menurut tingkatnya, ada kategori, akhiran, contoh. Dari kategori ada divisio, akhiran, pita, contoh spermatopita. Subdivisio, akhiran, pitina, contoh angiospermae. Kategori klasik, klasis, akhiran, opsida, contoh Dicotyledon. Subdivisi, subklasis, akhiran, idea, contoh nggak ada. Kategori ordo, akhiran ales, contoh rosales. Subordo, akhiran iniae, contoh nggak ada. Familia, akhiran acae, contoh Fabaceae. Subfamilia, akhiran odiae, contoh Momosidae. Kategori tribus, akhiran eae, contoh tidak ada. Subtribus, akhiran inae, contoh nggak ada. Genus, akhiran nggak ada, contoh Acacia. Spesies, akhiran nggak ada, contoh Acacia magium. Nama ordo berasal dari nama suku, tipe, dan ditambah akhiran ales. Misal Cassiurinales dan Mavale. Nama suku dibentuk dari nama salah satu marganya atau marga tipe dan ditambah akhiran aceae. Misalnya Meliaceae atau dari nama marga Melia. Dipterocarpaceae atau dari marga Dipterocarpus. Dan Anacardiae atau dari marga Anacardium. Nama subfamili berasal dari nama marga tipe dan diberi akhiran odiae. Misalnya adalah Mimosoidae, Cassialpinoidae. Nama marga berasal dari kata benda atau kata yang diperlakukan sebagai kata benda. Misal, 1. Berasal dari nama ahli botani, Cassialpinia atau ahli botani Italia, A. Cassialpini. Alstonia atau botani Skotlandia, C. Alston. Nama warga. Yang kedua, berasal dari nama pejabat, yaitu Altinia atau W. Alting, gubernur Hindia Belanda. 3. Berasal dari nama daerah, Sanarum atau Kenari, Durio, duri-durian, Pandanus atau pandan. Yang ketiga, berasal dari sifat tumbuhan, Dipterocarpus atau di sama dengan 2, pteros sama dengan sayap, carpus sama dengan buah, angis atau kerucut. Nama jenis, suatu kombinasi ganda yang terdiri atas nama marga yang diikuti oleh suatu penunjuk jenis. Dikenal dengan sistem tata nama binomial. Contoh, Tectona grandis. Persyaratan untuk penunjuk jenis tidak boleh sama dengan marganya. Disatukan atau diberikan tanda hubung bila terdiri dari 2 suku kata. Misal, hibiscus, rosa sinensis. Sumber penunjuk jenis, nama tempat atau pulau, Sorea javanica, Aleurinetes, Molucana, Diospyros, Selbica, Agadis, Borneensis. Nama lokal, Sepindus, rak, Stylocoparpus atau barahol, dan Carica papaya. Sifat morfologi ialah
Diospyros, Califlora, Causarina equisetifolia, Malotus oblongifolia, Acacia auriculae. Tempat tumbuhan atau habitat: Ficus montana, Maduca vulcania, Erythrea littoralis. Manfaat sistem binomial: penulisan dengan menyebutkan nama jenis atau spesies menjadi mudah dan sederhana sehingga komunikasi lebih efektif. Contoh, pada awal abad ke-17, Caspar Bauhin atau botanis Swiss memberi nama ilmiah untuk tomat adalah Solanum palmiferum fructo rotundo stritomoli, atau tumbuhan Solanum atau terung yang berbuah lebat, buahnya bulat, beralur-alur, dan lunak. Dengan sistem binomial yang dikembangkan sejak tahun 1753 oleh Carolus Linnaeus atau botanis Swedia, dalam bukunya Species Plantarum, nama tomat menjadi Solanum icopersium. Dari nama lokal: Durio atau dari durian, Canarium dari kenari, Sindora atau dari sindur. Dari sifat morfologi, ada Pterocarpus atau Petreos sama dengan sayap, Carpus sama dengan buah. Kinometra atau kino sama dengan anjing jantan, metra sama dengan sesuatu yang bergelayut di bawah perutnya. Dan Dipterocarpus, ini adalah gambar dari Lain Carolus Linnaeus pada tahun 1707 sampai 1778. Dan ini adalah judul buku karya Carolus Linnaeus. Nama author atau nama pengarang hendaknya dicantum di belakang nama jenis, terutama dalam karya ilmiah. Nama author tersebut dapat disingkat kecuali bila sangat pendek. Misal Tusam atau Pinus mercusis Jahedeveriis, dan Segon atau Paracelsiantes Falcatraya atau L. Nelson. Revisi atau perubahan nama jenis sebagai upaya menemukan nama yang paling benar atau korek. Misal nama ilmiah Sengon Albizia falcabecker, Albizia falcataria Forsberg, Paracelsiantes Falcatraya Lennielsen. Nama ilmiah cengkeh Eugenia aromatica L. Bail, Caryophyllus atau Spring, Bullock, dan Herson. Syzygium aromaticum atau Lermer dan Perry. Persyaratan nama baru menurut Kit adalah nama ilmiah, namanya harus dipublikasikan secara valid dan efektif, dan publikasi ilmiah yang berbahasa Latin dan Inggris, berhubungan secara permanen dengan salah satu elemen dari takson tersebut. C. Identifikasi tumbuhan. Identifikasi tumbuhan atau determinasi atau pengenalan, penentuan nama tumbuhan serta penempatannya secara benar di dalam sistem klasifikasi tumbuhan. Dua macam identifikasi ialah terhadap tumbuhan yang belum dikenal di dalam dunia ilmu pengetahuan atau belum memiliki nama ilmiah, dan terhadap tumbuhan yang sudah dikenal dalam dunia ilmu pengetahuan namun kita belum tahu namanya. Baiklah anak-anak, mari kita lanjutkan lagi, yaitu beberapa teknik identifikasi. Yang pertama, bertanya langsung kepada ahlinya. Yang pertama, nama daerah Bensu Talang, bahasa Dayak, nama perdagangan Meranti Merah. Suku Dipterocarpaceae, nama botania Soria ovalis. Yang kedua, Bantalang, bahasa daerah Dayak, nama perdagangan nggak ada. Suku Rosiaceae, nama botania Garcinia sp. Yang ketiga, kayu bulan, bahasa Dayak, nama perdagangan Renggas. Suku Anacardiaceae, nama
Botania Melanor Hoya sp. Nama daerah yang keempat Kayu Bulan, bahasa Melayu, bahasa daerah Melayu. Nama perdagangan labu atau sendok. Suku Euphorbiaceae. Nama botania Endospermum melanceae. Beberapa teknik identifikasi. Yang kedua, mencocokkan dengan herbarium yang telah diidentifikasi. Yang ketiga, mencocokkan dengan gambar dalam buku-buku flora atau monografi. Yang keempat, menggunakan kunci identifikasi. Beberapa pengertian herbarium. Herbarium bagian tumbuhan atau spesimen yang diawetkan, dan tempat penyimpanan spesimen yang telah diawetkan. Yang kedua, buku flora, menguraikan flora suatu wilayah atau kawasan. Misal, Flora of Java 1-3 pada 1948 by Baker dan Van de Brink. Flora of Kibodas dan Flora Valenciana. Monografi ialah menguraikan flora suatu takson tertentu. Misal, Monograph of Soria, Monograph of Dipterocarpaceae. Kunci identifikasi analisis ialah analisis buatan yang berisi dari ciri-ciri khas suatu takson tumbuhan yang disusun demikian rupa. Sedangkan selangkah demi selangkah, si pemakai kunci dipaksa memilih satu di antara dua pilihan. Dan akhirnya dapat ditentukan nama dan identitas takson tumbuhan tersebut. Baiklah, pertemuan hari ini saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.